Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Semakin lama, kita semakin menyadari bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia amatlah berbeda. Bedanya mungkin bagaikan bumi dan langit. Dan hal ini bisa menimbulkan salah paham. Yuk kita simak video berikut ini. Sungguhlah percuma atau sia-sia Profesor Melayu Malaysia gembar-gembor mengenai bahasa Melayu. Dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Indonesia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahkan, Perdana Menteri Malaysia pun berbahasa Inggris, bukan bahasa Melayu. Kami juga ingin menyoroti betapa bedanya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Hal itu terlihat dalam berita buletin TV3 Malaysia. Beberapa kosakata yang digunakan sungguh bikin pusing dan bingung orang Indonesia. Ini adalah beberapa contoh saja. Misalnya kata kemuncak. Kalau bahasa Indonesia adalah konferensi tingkat tinggi. Ada juga kata gesa. Dalam bahasa Indonesia adalah desak. Begitu pula penggunaan kata hala tuju dan kata baharu yang kurang lazim dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan berita di Buletin TV3. Untuk memperlihatkan bedanya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. ASEAN perlu tampil dengan hala tuju dan visi yang baru selepas ini tanpa mengabaikan prinsip asas yang telah digarap bersama negara-negara anggota sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, visi komuniti ASEAN yang dirangka sejak tahun 2015 lalu memerlukan nafas baru bagi bergerak ke hadapan. And I've expressed this rather strongly because it's affecting Malaysia, our political, economic, social problems due to our inability to resolve based on the principle of non-interference. But we will have to then have a new vision that could give us some flexibility in order to navigate and maneuver the way forward. Selanjutnya kita akan menyimak wawancara khusus TV3 Malaysia dengan Presiden Jokowi. Terus terang, kami agak terganggu dengan judul acara ini, yakni Temu Bual Khas bersama Presiden Indonesia. Tentu saja selain istilah pengerusi dan pribadi, yang juga terasa aneh bagi orang Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian bual yang relevan dengan konteks kalimat itu adalah omong kosong atau cakap besar, hal yang menunjukkan kesombongan. Tentu, kami paham bahwa maksud redaksi TV3 Temu Bual adalah wawancara khusus atau berbincang khusus dengan Presiden. Kami pun tidak membahasnya sebagai masalah serius. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amatlah berbeda. Bangsa Indonesia menghormati perbedaan itu. Dan sebaliknya, Malaysia perlu juga menghargai pula bahasa Indonesia yang amat berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Jangan samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, selanjutnya kita simak cuplikan wawancara khusus TV3 dengan Presiden Jokowi. Ada transkrip wawancara atau terjemahan dari ucapan Presiden yang kami tandai garis bawah berwarna merah. Ini juga menunjukkan bedanya bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Baiklah Bapak, kita nak mulakan tentang ASEAN ini. Kita nak bercakap tentang isu yang berlaku di Myanmar khususnya. Kalau kita lihat, ASEAN kini berdepan kemelut dalaman berikutan rampasan kuasa tentera di Myanmar pada Februari 2021 yang lalu. Dan nampaknya masih lagi gagal diselesaikan menerusi semangat kekeluargaan dan konsensus dalam kalangan negara ASEAN yang ada mahu tindakan yang lebih tegas termasuk memboikot Myanmar berbanding pendekatan diplomatik. Jadi apa perancangan Indonesia selaku pengerusi ASEAN bagi mendepani cabaran ini, terutamanya menjayakan pelan damai konsensus 5 perkara yang dipersetujui oleh ASEAN? Ya, jadi acuan kita adalah 5-point consensus. Pegangan kita itu, 5-point consensus. Dan kita tahu bahwa kondisi Myanmar ini sudah terjadi dalam 7 dekade ini. Jadi ini bukan masalah yang gampang.
Ini masalah yang sudah sangat kompleks dan ini akan bisa diselesaikan jika ada komitmen kuat dari Myanmar sendiri. Dari sana, harus dimulai dari sana. Dan yang paling penting menurut saya sekarang ini adalah satu, penghentian kekerasan. Penting sekali. Harus segera dihentikan. Kekerasan harus segera dihentikan. Itulah perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kata bual dalam bahasa Indonesia memang cenderung diartikan dalam pengertian yang negatif, yakni omong kosong. Karena itu pula orang Indonesia amat heran jika ada acara bernama Temu Bual. Yuk kita lanjut lagi videonya. Sekali lagi, soal kata bual bukan hal yang penting. TV3 tampaknya juga memberikan apresiasi besar terhadap Presiden Jokowi. Dan kami pun menghargai hal itu. Tapi yang lebih penting lagi, jangan ganggu bahasa Indonesia, bahasa persatuan kami. Berikut ini adalah cuplikan liputan TV3 lagi. Selepas 2 penggal atau hampir 10 tahun menerajui Indonesia, sokongan rakyat negara itu terhadap Presiden Joko Widodo masih berada pada tahap tertinggi, mencecah 80% menerusi tinjauan pendapat Lembaga Survei Indonesia LSI. Banyak yang telah dilakukan dalam mentransformasikan republik berkenaan daripada aspek ekonomi dan kebajikan rakyatnya. Lihat sahaja Jakarta, selain menjadi pusat kewangan dan pentadbiran, bandaraya berkenaan kini tampil segar dengan jaringan pengangkutan awam yang moden selain peluang pekerjaan yang Dalam temu bual eksklusif bersama TV3, Presiden ke-7 Indonesia itu menekankan kesungguhan politik beliau dalam mensejahterakan lebih 276 juta rakyatnya. Dari Istana Merdeka di Jakarta, kru TV3 termasuk wartawan Fiza Sabjahan dibawa bersama kedua pusat beli belah yang terkenal di bandaraya berkenaan. Pasar Tanah Abang dan Gedung Sarinah kini berwajah baru selepas naik taraf kerana ia merupakan pusat dagangan yang melibatkan rakyat biasa. Nyata, usaha berkenaan sangat dihargai usahawan dan peniaga industri kecil dan sederhana Indonesia kerana ia telah melonjakkan pendapatan mereka. Presiden Jokowi kita orangnya sangat hebat. Dia membantu rakyat dan dia juga membantu perekonomian Indonesia. Jadi dia sama. Jadi tidak membeda-bedakan sama rakyatnya. Jadi dia saling membantu. Dia banyak turun ke lapangan, melihat yang di bawah begitu. Itulah guys liputan TV3 Malaysia mengenai Presiden Jokowi. Terlepas dari urusan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, liputan TV itu sendiri mengenai Indonesia memang amat positif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.